masuk ini bayar berapa sih? Gratis Nggak ada, dong. nggak ada. Gratis dong. Gratis. Gratis. Tanpa dipungut biaya. Pas saya masuk IPDN itu tentunya untuk mengabdi pada masyarakat. Kalau Popra di sana tuh tentunya membantu pengasuh untuk gratis, tinggal berangkat. Kita tinggal di Induk Semang, jadi Rasanya gimana sih kayak punya keluarga baru? alur masuknya tuh, jadi pertama kita mendaftar online. Kita daftarnya online juga. Apakah setelah lulus dari Unhan harus langsung kerja di instansi militer atau bisa kemana aja? Hai Sobat Kijang, kembali lagi nih sama kita di Podcast Kijang. Nah, ini kita lagi di mana nih? Sob? Kita nih lagi di Curug. Curug mana nih? Curug Goong. Curug Goong. Curug Goong. Ini kira-kira nih. Ya, Kemarin di atas sudah karena hari pertama tuh ya. iya, podcast pertama aknya tuh ya. sama Angkatan Udara. Ya, itu karena ada langitnya kelihatan, hutannya kelihatan. Hutannya ada. Kemarin kita di pantai. Karena ada angkatan laut. Sama PSSN. SSN. Kali ini. Ini Mak, nah hari pertama tuh masih nyambung nih hari pertama nih. Iya. Kedua juga nyambung dikit Kedua lah. nyambung dikit lah, setengah. Setengah. Nah, hari ini Agak offside dikit. agak keluar gitu ya. Sebenarnya siapa nih yang belum kita undang? Berarti kurangnya IPDN sama Unhan. Jadi Terus apa hubungannya hubungan? masih apa nih? Gak ada sih. Berarti emang pengen jalan-jalan Ini aja. jalan-jalan aja. Langsung aja lah. Kita kenalin teman kita dari IPD dan Unhan. Hai Sobat Kijang. Perkenalkan, saya Praja Utama Deftario Asfarhan, nama panggilan Rio, asal instansi Institut Pemerintahan Dalam Negeri, asal pendaftaran Provinsi DKI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Hanifah Stianingrum. Saya biasa dipanggil Hani. Saya berasal dari instansi Universitas Pertahanan atau yang dikenal dengan Unhan. Saya berasal dari Medan. Dari Medan ya? Oh jauh ya? Jauh. Jauh dari Medan. Kalau Jakarta satu kota. Oh, iya, betul, betul. Ini mungkin dari teman-teman dari kakak ini saya jelasin nih masing-masing instansinya nih. Bisa jadi ke teman-teman yang di rumah nih mungkin belum tahu, jadi belum tahu Unhan atau pengen tahu lebih, kita bisa jelasin dulu. PDN. IPD dulu kali ya. Oke. Jadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPD itu merupakan sekolah kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah, sekolah kedinasan ini nanti akan mencetak kader pamung praja yang nantinya akan menjadi pelayan masyarakat di sektor pemerintahan. Nah, kalau dari Unhan sendiri nih apa nih? Nah, Unhan ini itu kepanjangan dari Universitas Pertahanan. Nah, Unhan ini itu awalnya itu berdirinya itu cuma S2 sama S3 doang. Tapi semenjak zaman COVID, Unhan itu didirikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan, membuka program sarjana nih buat lulusan SMA, khususnya jurusan MIPA ya, untuk membuka prodi Fakultas Kedokteran. Nah, jadi karena dibuka kedokteran pada zaman COVID itu, dibuka lagi prodi-prodi yang lain seperti farmasi, teknik, dan juga MIPA. Gitu. Kalau dari Kak Hanifah ini apa nih? Prodinya apa nih? Kalau aku dari Fakultas MIPA, prodi kimia. Pinter. Pinter banget. Iya, MIPA. Saya ya. IPS. Itu juga IPS. Oh, iya. Gak kalah pinter Pintar juga. kita, Iya, kita dong. akpol. Iya. Nah, ini buat kakak lagi nih. Motivasinya apa sih mau masuk IPD sama masuk Unhan nih? Mungkin dari Karyo dulu. Kalau saya sendiri, motivasi saya masuk IPDN itu tentunya untuk mengabdi pada masyarakat. Jadi saya itu ingin masa depan saya tuh sepenuhnya untuk mengabdi pada masyarakat dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Oh, pengabdian banget ya, Ruth ya. Pengabdian ya. Kalau Kak Hanifah? gimana? Sebenarnya kalau motivasi aku masuk Unhan, aku mau ceritain dulu ya. Sebelumnya, sebelum masuk Unhan itu, aku tuh nggak ada niatan masuk ke ranah militer. Aku tuh dulu waktu SMA lebih suka kayak sekolah kedinasan yang tanpa militer. Tapi kepala sekolah aku tuh tiba-tiba ngarahin buat coba aja ini Universitas Pertahanan, ini kayaknya sekolah kedinasan baru nih, boleh nih gitu kan. Akhirnya aku coba. Dan kebetulan aku SMA pernah ikut Olimpiade Kimia, makanya aku daftarnya kimia gitu kan. Akhirnya lulus. Pintar beneran berarti ya. Pinter beneran, pasti bohongan. Kalau bohong nggak mungkin masuk dong, Mer. Oh iya, Kak. Aku mau nanya nih, Kak. Kan pasti tadi Kak bilang kan sebelumnya nggak cocok masuk militer. Nah, pas udah masuk ke dalam Unhan ini nih kaget, terus kayak gimana perasaannya? Apakah ada kayak
gitu atau gimana itu? Jadi sebenarnya SMA aku tuh sedikit semi militer ya. Di mana tuh, Kak? Di Medan, daerah Medan. Sekolahnya masih baru kok. Oh. Nah, jadi waktu SMA itu aku udah dilatih sih bangun pagi, langsung senam. Kegiatannya tuh sama seperti di Unhan. Jadi waktu di Unhan aku Nggak nggak terlalu terlalu kaget. Tapi bedanya militannya. Oh. Kalau di SMA kan masih bisa santai ya, masih bisa bebas. Tapi kalau di Unhan nggak bisa. Oke. Udah Kalau militer. Vario gimana nih? Ada perbedaan nggak dari ya SMA kan sama? kota banget nih Jakarta kan, apa ada perbedaan? Kalau dari saya sendiri ya kan saya kan dulu SMA di SMA TN ya. Wih, sama. Nusantara sama Oh, kita. Sombong. Pantas sombongnya Jadi SMA TN juga semi militer ya. Jadi pas masuk IPDN tuh kayak udah pernah lewatin gitu jadi kayak udahlah gitu. Sama dulu saya juga waktu main candle tuh teman-teman pada sedih-sedih gitu kan. Udah biasa ya. Biasa. Itu biasa aja. Tapi saya dengar-dengar nih, Ya, kenapa tuh? TN kan, Ya. katanya ada fanbase. Oh iya. Bener nggak? Dulu waktu cerita dikit nih. Cerita guys, dikit ya. nih, intermezzo Jadi dikit waktu kita SMA nih, ada nih teman kita yang satu ini nih, itu ada fanbase-nya guys. Karena apa ya? Apa? Memikat wanita gitu. Ada kelebihan juga katanya. Dan jago nyanyi. Guys. Oh. Mungkin bisa Nyanyi? Taruh dong. Oh, iya. Saya jawab dulu, tanya. Oke, dulu, ngobrol dulu ya. Santai. ini kan bentar lagi Kak Hanifa ada fanbase-nya juga nih. Iya, kayaknya. Apakah saya juga ada? Kayak enggak ya? ada dong. Nggak usah. Oke. Gimana buat Kak Hanifa nih? Gimana sih rasanya jadi sebutannya kadet ya? Kadet mahasiswa. Jadi kadet mahasiswi di Unhan tuh gimana kan dengan kehidupan yang agak keras ya, agak militer gitu ya, disiplin gitu. Gimana rasanya tuh? Sebenarnya kalau jadi kadet mahasiswa di Unhan itu tuh kita dituntut menjadi kadet atau taruna dan juga dituntut menjadi mahasiswa. Oh. Jadi di sisi mahasiswa itu akademik kita itu disamain seperti UI, UGM, ITB. Nah untuk di sisi kadetnya itu kita disamain dengan kayak Akpol, Akmil, masalah kesehatan dan sebagainya. Jadi kita dituntut dua itu kalau di Oke. Unhan. Jadi tetap ada ini ya kayak tes jasmani rutin Iya gitu ada. benar ada. Oh. Ini lebih susah ya kalau kayak gitu. Maksudnya Iya. kan Iya harus berbagi waktunya. Iya. Bisa- Kalau dari saya mungkin dari kakak ini ada organisasi yang pernah diikutin nggak? Ada yang Selama sedang di diikutin PTN, lagi? ya. Siapa dulu nih? Boleh dari Di cowok sini. duluan. Kalau saya dulu mengikuti organisasi kalau di Akpol tuh namanya Poltar ya. Oh, iya. Kalau di IPDN tuh Polpra, namanya Polisi Praja. Polisi Praja. Ya, betul. Jadi terus selain Polisi Praja, saya juga ikut drum band, Oke. drum corps Oh, kita iya. Api Praja namanya. Itu. Ya. Alatnya apa tuh kalau tahu? Alatnya bass drum. Wih, dari kemarin ngeri-ngeri semua ya nih. Iya. Kemarin Snare ada, juga ya? ada stick master, Master. ada snare, ada macan tuh bass drum, Iya. macan tidar, bass drum lagi. Tapi kalau boleh tahu, Popra nih di sana ngapain? Kalau Polpra di sana tuh itu membantu pengasuh untuk menjalankan siklus kehidupan praja agar tertib dan lancar gitu. Kayak Jadi, gimana tuh? mulai dari bangun tidur, apel pagi, apel makan, lalu kegiatan siklus seperti biasanya apel malam sampai apel malam nanti. Artinya harus lebih cepat ya. Harus lebih cepat, lebih awal dari yang lain gitu. Taat banget sama peraturan. Tapi biasanya kalau poltar atau polpra itu biasanya serem-serem gitu. Serem banget. Bener lihat kayak itu, ada. Popra, aduh. Aduh, takut. Gak berani, langsung Mending kabur. Kalau bisa mending kabur dia. Jadi junior lebih takut lihat senior kayak gini nih Daripada lihat lihat hantu. Pasti kabur lihat yang ini nih. Tuh. Kalau Hanifah? Kalau aku dulu menjabat sebagai Lemuskat. Kalau di Akpol kan Lemustar ya. Iya. Iya. Nah, kalau di Unhan tuh Lemuskat. Lemuskat. Ya, lembaga musyawarah kadet mahasiswa. Sama dong kayak ini. Oh iya, Oh iya, ini Lemustar juga nih. ya udah kerjanya sama-sama. Sama, nih. kalau usah ditanya, Nggak usah udah tahu ditanya. kita Udah gimana. tahu. Keren, Kerja ya. sama Keren juga deh. Keren dia. Emang tamu kita nih nggak Nggak ecek-ecek ya. elegan. Bagus semua dari Iya, kemarin. apalagi hostnya kan. Oh iya. Ini juga megang tali. Oh iya, diam-diam aja. Gak Kalau boleh sombong. untuk di Unhan ini ada kayak semacam drum band gitu nggak? Ada namanya Gendrang Suling Sanka Praditya Wirakama. Oh, panjang. Kalau Kak Hanifah nih? Aku megang alat belira. Tuh. Oh, emang otaknya encer banget berarti Iya, ya? pantesan. Udah ikut MIPA, apa ngambil jurusan MIPA, Nah. ikut olimpiade kimia tadi kan, Ya. belira pula kan susah ngapalin not tuh ya. Emang otaknya encer banget berarti ya? Lemuskat. Lemuskat, pintar ngomong berarti. Pinter ngomong. Pinter. Artinya gampang, pelayanannya bagus Iya. ya. Oke, bagus. Ada mana Kalau lagi? dari saya apa lagi ya? Mungkin
pelajaran kali ya. Oh iya. Karena kan mungkin beda nih sama Akpol. Iya. Gimana sih pelajaran di IPDN sama Unhan nih, apa yang dipelajari? Dan apa yang paling susah nih? Iya. Kalau dari IPDN sendiri itu terbagi dalam 3 fakultas. Pertama Fakultas Manajemen Pemerintahan, Fakultas Politik Pemerintahan, dan Fakultas Perlindungan Masyarakat. Oke. Nah kalau saya sendiri, saya di Fakultas Manajemen Pemerintahan. Prodinya Prodi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan. Jadi itu secara keseluruhan pelajar IPDN itu mempelajari secara general gimana sih pemerintahan itu, gimana sih pelayanan kepada masyarakat itu. Tapi di spesialisnya kita dibagi dalam prodi-prodi tersebut. Jadi kan di prodi saya ada prodi trip ya, teknologi. Jadi saya lebih mendalami gimana sih cara membuat program, membuat website, aplikasi dan sebagainya. Jadi ketika nanti di pemerintahan saya dibutuhkan untuk bisa nggak sih buat ini, program ini. Jadi saya kan punya kemampuannya, saya punya soft skillnya, jadi saya bisa melakukannya gitu. Mungkin ini kali ya. Ulang kali ya. Ada iklan tadi lewat, aduh. Kenapa iklannya? Lupa silent. Oke. Ini ulang lagi pertanyaannya atau enggak? Gak usah. Gak usah, langsung aja ya. Langsung jawabannya tadi gimana? Enggak, saya mau nanya lagi nih. Oke. Tadi kan katanya ada dibagi ya. Ya. Nah, kalau dibaginya itu ada tesnya dulu atau sesuai minat? Oh, ada tesnya. Jadi itu pas kita baru masuk ini tingkat 1, ada yang namanya placement test. Jadi kita ngerjain tes itu, dari hasil tes itu ditentuin apa kita masuk fakultas mana, jurusan mana, begitu. Dan ketawa. Dia ketawa. Udah, oke. Berarti tetap ada tesnya dulu ya? Ada tesnya Nggak dulu. asal apa namanya? Nggak asal Nggak naruh asal di sini. Nggak asal. Berarti emang harus sesuai sama kepribadian orangnya. Ya, betul. Karena kalau mungkin beda pribadi nanti apa? Hasilnya beda, outputnya beda ya. Kalau Kak Hanifah nih, di sana tuh belajar apa aja, terus Apa yang paling sulit apa nih? Jadi kalau di prodi kimia, Ya. aku jelasin di kimia ya. Kalau di prodi kimia itu sebenarnya perkuliahannya tuh sama seperti kayak di perkuliahan MIPA pada umumnya. Kayak belajar kimia organik, kimia anorganik, kimia biologi, dan sebagainya. Nah, untuk mata kuliah paling susah, sebenarnya semua ya agak susah sih, paling susah. Iya. Keren mau sebenarnya semua Sebenarnya gampang. Susah, lumayan susah. Tapi ya kalau dipelajari kan jadi bisa lah. Udah. Encer, otaknya Iya, encer. udah pakai encer, rajin Apalah belajar kita. lagi kan. Saya ngeliat apa namanya awal-awal nih Iya. pas SMP fisika, ngapain ngitung kelapa jatuh kan? Itu saya berjanji pas masuk SMA saya nggak mau masuk IPA. Sama, Ya, sama kan. oke, udahlah IPS IPS aja, ha? Ya. Tapi Mending keren, hebat. oke. Terus kalau di IPDN atau di Unhan ini ada kayak perlombaan gitu nggak sih? Ada perlombaan gitu nggak dari kalian? Kalau di IPDN dulu ada IPDN Expo, Oke. yaitu sama kayak Pandatara lah kalau di TN tuh. Oh iya. Pandatara gitu. Pandatara. Porsimapkan. Iya. Oh enggak, beda. Oh, beda. Kayak Pandatara ya? Kayak Pandatara, jadi kayak ada jadi pameran pameran gitu. dari berbagai daerah gitu Daerah di gitu seluruh lah. Indonesia, dan juga diselingi sama lomba-lomba gitu. Oh. Biasanya itu diikuti oleh sekolah kedinasan yang lain gitulah. Oh, jadi datang ke sana ya? Iya, dia. Oh iya, kayak Persmapta berarti kalau di aku. Iya. Ya. Lombanya tuh ngapain aja? Ada sepak bola, ada basket, Oh, banyak ya? banyak. Banyak. Seluruh cabang olahraga kayaknya ada deh. Oke. Kalau dari Unhan? Kalau di Unhan untuk perlombaan apa nih? Di dalam instansi atau Di dalam bebas, mau di dalam di luar. kalau dari luar kayak ngundang-undang itu kayaknya belum ya kalau di Unhan. Tapi Paling internal. Ada? iya masih internal perlombaan biasa. Tapi kalau di Unhan itu kebanyakan ini sih kunjungan. Misalnya kayak Fakultas Farmasi tuh melakukan kunjungan atau studi banding tuh dengan Fakultas Farmasi dari UI Oh. atau dari UGM. Kemudian kedokteran juga sama seperti itu. Kayak dibandingin gitu. Iya kayak studi banding. Oke. Keren mana nih gitu? Lebih Apanya? keren mana nih? Enggak lah, paling sebenarnya udah kerja sama. Mungkin kalau misalnya ada ilmu yang kurang, Bisa ditransfer ilmu. Iya. Nah, Oke. Tapi dari IPDN atau Unhan ini ada yang kayak pernah keluar negeri atau enggak gitu? Oh, ada. Kalau dari IPDN tahun kemarin angkatan saya ya, tingkat 3, kita ke Singapura dan Malaysia. Nah, kalau angkatan ini yang tingkat 4 ke New Zealand kemarin. Kualifikasinya itu apa? Studi banding aja, studi banding ke school board yang di sana. Tapi ada Kayak tes, tesnya juga. Ada tesnya juga, jadi itu Ada dipilih tes juga. dari
5 orang terbaik dari setiap prodi gitu. Oh. Ya, Jadi lu main prodinya tadi ada berapa? ada 10 prodi. Oh, lumayan banyak ya. Lumayan banyak. 50 kalau. Iya. Itu dibiayain kan, bukan biaya sendiri? Dibayain tentunya. Masih gratis dong? Gratis, tinggal berangkat. Oke. Enak banget kayak gitu. Iya. Kita juga mau. Tapi akpol. Iya. Kalau dari Hanifah? Kalau dari Unhan, kami setiap tahunnya itu ada pertukaran pelajar ke Dubai. Oh. Studi exchange dengan ini Rabdan Academy. Itu jadi studi exchange atau liburan tuh ke Dubai itu? Studi exchange. Nggak liburan tuh? Enggak. Sekali liburan. Sekali liburan. Jadi setiap tahunnya pasti Unhan ngirimin 5 atau 6 kadet Oke. itu buat studi exchange ke ini. ke Berapa lama Dubai. tuh? Itu 1 semester, 6 bulan. Lama ya? Iya. Enak banget. Pulang-pulang udah bisa bahasa Arab ya. Benar. Pulang-pulang lupa bahasa Indonesia tentu. Lupa ya. Oh nggak mungkin lupa kan pinter tadi. Oh ya, lupa, encer otaknya. encer. Dan akhir-akhir ini juga adik tingkat saya, tingkat 3 itu prodi elektro itu juga ke Jerman. Buat project satelit nih yang kayak seperti dilakuin yang di Kijang nih, Iya. satelit Kijang tentang satelit. Oh, iya. Kijang keren juga berarti ya? Mau buat satelit Keren, gitu ya? Iya. Satelit Bisa Kijang itu kita gitu. ke Jerman. Iya. Beban doang tapi nggak apa-apa. Konten aja, Konten podcast aja. ya di Jerman. Betul. Nah terus kita sekarang bahas Lesti Sardan nih. Kalau dari kakak ini nih, menurut kakak Lesti Sardan tahun ini gimana nih? Seru sih. Pesan-pesannya. Kesannya tuh seru, kayak rame gitu, asik. Jadi kan kita kan gabung ya, 7 matra ya. Ya, 7. Akmil, AU, AL, Akpol, IPDN, PSSN, dan Unhan. Ya. Itu Itu baru kerasa 6 banget tadi, gitu loh. Itu baru 6 tadi. Baru 6 ya? Udah 7 ya? Udah 7 dong. Gak apa-apa, biar ini aja. Ngetes aja kan, Ngetes, ngetes. iya. Siapa tahu lupa. Jadi kerasa banget tuh kayak bersatunya gitu loh. Kita tuh bareng-bareng membangun sebuah satu wilayah, kerjasama, kerja bakti, bersihin parit, bajak sawah dan lain-lain tuh kayak seru banget Seru lah ya pokoknya. berarti ya? Seru banget. Kalau buat tinggalin itu gimana tuh? Kalau tinggal sendiri kita tinggal di Induk Semang, jadi kayak Oke. warga setempat Ya. yang mempersilahkan kita untuk tinggal gitulah. Oke. Tapi rasanya gimana sih kayak punya keluarga baru? Kan biasanya nih kalau di masing-masing instansi kan bareng teman-teman yang udah lama kenal Iya. gitu kan. Ini dari yang matra lain yang beda kebiasaan, beda tradisi gitu gimana? Kalau rasanya tuh apa ya, kayak ada perasaan senang gitu punya keluarga baru yang bisa sharing cerita, kayak bertukar pengalaman tuh gimana sih di sana, di sini gimana, itu kayak menambah cerita baru gitu loh. Jadi bisa kita serap informasi ataupun hal positif dari ceritanya Oke. gitu. Bahasa gaulnya adu nasib berarti. Adu nasib. Benar. Adu nasib, saling adu nasib gitu loh. Oke. Itu bahasa gaulnya. Menceritakan suka duka di Iya. masing-masing instansi Betul. gitu ya. Kalau dari Unhan gimana? Kalau dari aku, Lesti Sardan ini ajang memperluas relasi. Oh iya. Iya kan? Gitu. Yang bicara tuh ini emang Tadi ini otaknya dia langsung yang ke depan, Iya. masa depan. Kita masih satu langkah dia udah Ya, tiga langkah. kalau ini kan langkah ya? kayak oh inilah apa namanya, gue di akademi kayak gini, sementara ini relasi nih, harus dibangun relasi untuk masa depan. Jadi misal nanti saya udah jadi Kapolda Metro gitu, amin. Amin. Nanti udah jadi apa nih Kak Hanifah nih? Kira-kira jadi apa? Jadi apa? Hanifah maunya apa? Di mana aja. Kalau nanti lagi di Jakarta nih langsung calling aja Iya. kalau kenal. benar. Ini emang mau kenalan atau gimana? Oh enggak, Oh, kan enggak. tadi mau relasi. Oh iya. Jadi Mas Rio nih kalau udah jadi gubernur DKI juga ntar kerja bareng nanti. Oh iya, betul, Saya betul, Kapolda ini betul. gubernurnya nanti. Iya, Amin, amin, amin. Jadi apa yang mana? Sampai Relasi. relasi. Apa yang lupa kita? Jadi kalau aku ngelihatnya ya dari integrasi Lesti Sardan sini, jadi kita bisa tahu nih dari instansi itu apa sih mereka kegiatannya ngapain aja sih kalau di instansinya, terus instansi kita bisa jelasin. Biasa kan banyak yang belum tahu ya, kayak misalnya Unhan itu apa sih, jadi kita bisa jelasin. Ya paling gitu sih, jadi saling tukar informasi. Nama teman nama relasi Temen juga. Ya. nomor relasi. Kira-kira nih pengalaman yang paling seru pas Lesti Sardan itu apa? Pengalaman tuh pas bersih-bersihin parit sih. Kita tuh sampai masuk ke dalam parit itu, ke gorong-gorong tuh buat bersihin sampah tuh kayak seru banget. Kayak aduh, nggak bisa dibayangin lah pokoknya. nggak? Bau kan wajar Oh, ya, wajar emang ya. wajar kalau bau tuh wajar. Cuman ya kita bareng-bareng aja jadi kayak nggak kerasa baunya gitu. Mungkin menyatu dengan bau badan. Mungkin Anda ya, saya sih Oh enggak. enggak, saya juga enggak. Branding kotor tuh baik gitu. Betul. Kalau dari Kak Hanifah? Kalau aku senengnya kayak ke sawah. Kan Oh. biasa jarang ya kalau di Unhan Di tuh Jakarta nggak ada sawah ya? Nggak ada sawah. Jadi di sini kan dikit-dikit ada sawah, benar-benar ada sawah. Enak aja gitu main di sawah. Kayak
kayak balik ke kampung. Menyatu dengan alam gitu ya. Benar. Sama kayak gini nih, kayak kita nih. Kayak di gini, sini. ini kebetulan dari antara podcast-podcast yang lain, ini yang paling effort. Paling effort. Jadi Kita setting nyemplung nih di air 30 nih. menit baru mulai Baru action. mulai gitu gini. Ini kaki kita memang Sampai mengker. mengkerut Iya, mengker. Demi nyemplung air nih kayak kita nih. Tapi nggak apa-apa. Demi konten apa Demi yang enggak? konten, Iya, demi betul. kemajuan. Demi kemajuan nggak ada hubungannya, nggak ada. Nggak apa Demi konten aja. Kira-kira nih ada nggak sih kalau untuk mau masuk ke dalam akademi IPDN atau Unhan nih kayak apa seleksinya beda nggak sama Aqua sama akademi TNI? Oh iya kan kemarin kayak Iya. ada tentang SKD itu ya. Betul. Saya jelasin nanti ya, Ya. IPDN itu gimana. Jadi itu alur masuknya tuh, jadi pertama kita mendaftar online di spcp.ipdn.ac.id di website. Lalu setelah itu kita mengikuti tahap tes SKD, seleksi kompetisi dasar. Itu terdiri dari TWK, TIU sama TKP. Nah, itu untuk akademiknya. Kalau udah lolos itu, ntar tes selanjutnya itu tes kesehatan tahap 1, di mana kita memeriksa kesehatan tubuh bagian luar. Lalu setelah itu kita masuk ke tes psikologi. Nah, tes psikologi untuk melihat kepribadian kita, terus lanjut lagi ke kesehatan tahap 2 untuk memeriksa tubuh bagian dalam, kesehatan tubuh bagian dalam, lalu diakhiri sama tes jasmani. Jadi kurang lebih sama Akpol, tapi bedanya kalau Akpol akademik, kalau kita Urutannya SKD. beda. Urutannya beda. Urutannya beda juga, iya. Oke. Kalau dari Unhan sendiri, Kalau dari Unhan sama, kita daftarnya online juga. Terus untuk tesnya, untuk tes psikotes, tes kompetensi skolastik, sama tes TOEFL, itu kita online juga dari rumah. Nah, jadi nggak ada, kalau di aku kan ada panda-pandanya ya, Iya. kayak per daerah gitu ya. daerahnya. Kalau di Unhan tuh nggak, semuanya tuh sama, di satu portal website yang Oh. sama gitu. Terus nanti lanjut ke tes offline-nya kalau udah lulus dari tes psikotes, TOEFL sama TPS, nanti di tes offline ke Unhan Sentul. Oh. Baru dilakukan tes jasmani seperti yang IPDN tadi. tetap ada ya? Tetap ada. Iya. Tes wawancara, mental ideologi, Oke. kemudian baru pantuhye. itu berapa lama? Sekitar kalau aku dulu di zaman aku 2 sampai 3 minggu. Cepet ya? Itu udah keseluruhan. Enggak, itu yang tes offline. Oh. Kalau tes online-nya itu itu kan tes offline-nya bulan Juni. Iya. Tes online-nya itu dari Maret. Oh, sama itu dibagi per Iya. tahap-tahap gitu ya. Nah, terus pasti ada yang nanya nih. Masuk ini bayar berapa sih? Gratis Nggak ada, dong. nggak ada. Gratis Gratis ya? dong. Gratis. Gratis. Jadi tanpa dipungut biaya. Tanpa dipungut biaya. Oh, bayar buat SKD 50.000. Oh ya, cuma buat SKD doang 50.000. Sama kayak PSSN kemarin. Kemarin masih ingat soalnya. Iya. Materinya 50.000 bayar 50.000. buat SKD-nya aja. Sisanya gratis. Oke, langsung aja lanjut ke Q&A kali ya. Langsung kita Q&A kali ya. Jadi pertanyaan buat Unhan nih. Apakah setelah lulus dari Unhan harus langsung kerja di instansi militer atau bisa kemana aja? Oke, jawab Ya. ya. Jadi lulusan Unhan itu bisa menjadi prajurit karir dan juga ASN. Nah, untuk bisa, jadi semuanya itu pastinya dilakukan tes perwira untuk KPK. Nah, untuk bisa jadi ASN itu apabila kadernya ini kurang memenuhi misalnya kesehatan. Misalnya ada yang tiba-tiba patah tulang. Nah, itu pasti dilanjutkan ke PNS atau ASN. Oh, gitu. Jadi bisa jadi Perwira PK. KPK atau perwira karir atau jadi ASN. Oke, selanjutnya buat Karyo nih. Kak, gimana sih rasanya jadi praja yang diawasin ketat sama aturan dan etika selama kuliah? Rasanya tuh gimana ya? Sebenarnya biasa aja sih, karena itu juga ngebantu kita buat menjadi disiplin kan. Oh, iya. Karena kan kunci sebuah kesuksesan itu kan disiplin, Oke. ya kan? Jadi motivator ya. Jadi Kak? dengan kita selalu diawasin dan gitu, itu membantu kita sendiri untuk menjadi lebih disiplin lagi ke depannya. Nah, kalau apa tadi pembelajaran ya? Apa? Sama etika selama kuliah. Etika sama itu kuliah gimana? ya sama kayak kuliah biasa sih pada umumnya. Jadi kayak kita offline ke kelas, Iya. ya dengerin dosen, tapi ya jangan tidur dong. Nggak boleh pastinya. tidur Nggak boleh ya. Itu tidur. penting tuh, nggak boleh tidur. Karena kan kita harus mendengarkan pelajaran-pelajaran Iya, betul. itu biar Ilmu. masuk ke dalam otak kita. Betul. Jadi Nggak ya mungkin diterima dengan tidur. Iya, nggak boleh sambil makan, nggak boleh boleh ya. ngobrol. Ngobrol nggak boleh juga. Berarti harus fokus nih ya. Jadi apa yang dibahas itu ya seputar kelas itu aja, Oh. pelajaran itu aja. Oke. Jadi nggak boleh out of topic lah. Oke.
buat Unhan lagi nih. Kehidupan sehari-hari di Unhan itu lebih mirip kampus biasa atau lebih mirip asrama militer? Oke, untuk kehidupan itu di Unhan kayak asrama militer. Lebih mirip asrama militer. Benar. Untuk kayak sipilnya tuh pas waktu kuliah aja. Oh. Kuliah dari jam 8 sampai 16.40 itu nggak ada apa kegiatan resimen namanya. Tapi di luar dari perkuliahan udah kegiatan resimen. Udah diambil resimen. Itu jam 8 sampai 16.40? Iya, itu perkuliahan. Oh, lama juga ya pulangnya. Kita nih paling lama jam 7.15 sampai 17.20. Berapa kita? Kita, ya. Ya, biar dramatis aja sebenarnya. Nah, buat IPDN lagi nih. Kak, kegiatan pelajar sehari-hari itu isinya apa aja sih? Belajar terus atau ada kegiatan lapangan juga? Oke, jelasin ya. Jadi siklus kehidupan pelajar itu dari bangun tidur jam 4 pagi, lanjut sholat subuh ke masjid, lanjutan buat aerobik pagi atau lari pagi, lalu setelah aerobik pagi kita melakukan pembersihan, dilanjutkan makan pagi jam 6.30. Jam 6.30 makan pagi, lalu apel jam 7, apel pagi jam 7. Setelah apel itu kita mengikuti perkuliahan dari jam 7.30 kalau nggak upacara, kalau upacara jam 8 sampai jam 15.30 paling lama. Jadi setelah itu kegiatan mandiri sore biasa mau lari, mau makan-makan, mau tidur-tidur, terserah gitu. Terus lanjutkan pembersihan lagi jam 6.30 makan malam, jam 7 apel malam. Nah setelah apel malam itu tergantung ya, kalau misalkan kita kan perjadwal tuh ke masjidnya. Ya. Kalau kita ke masjid dulu, berarti kita isya dulu ke masjid. Isya dulu ke masjid, baru apel malam. Setelah apel malam persiapan buat besok jam 10 istirahat malam. Jam 10 wajib istirahat malam. Wajib istirahat malam. Kita jam berapa? Sudah apel malam. Kita jam berapa? Kita apel biasanya jam 9 malam. Jam Karena 9 sebelumnya kita nih belajar mandiri Belajar dulu, mandiri Maya. dulu. Iya. Belajar mandiri sampai jam 9 apel. Dan apel Itu jam 10 wajib istirahat malam. Wajib, itu wajib. Kan? Wajib pakai piyama, mati lampu tidur. Betul, karena kan pasti kita kan harus persiapan untuk perkuliahan Iya. dong. Biar Iya, dan kita, kita nih padat juga, biar fresh, fresh terus ya. bugar, dan kita mendengarkan pelajaran. Buat Unhan lagi nih. Kak, cowok dan cewek di Unhan sama-sama ikut latihan fisik yang berat ya? Gimana rasanya? Latihan fisik itu disesuaikan sama kita sendiri, gendernya, mau perempuan atau laki-laki. Jadi kalau nggak disamain kok, misalnya kayak kalau cewek lari gitu ya, bisanya sanggupnya berapa? Misalnya cewek 45 kilo, cowoknya 10 kilo. Ya, Oh, gitu. ya. Enggak, aduh, balik. Enggak, ceweknya 45 kilo, cowoknya 80 berarti. Oh. Berarti gitu ya? Iya. Ini buat IPDN lagi nih. Menurut kakak, hal paling keren dari jadi praja IPDN itu apa? Langsung Saya. dapat kerja. Langsung dapat kerja. Itu paling keren. Kirain mau jawab tadi ya? Hah? Hal paling keren dari praja IPDN apa? Saya. Saya. Diri saya sendiri. Diri saya sendiri. Siapa tahu mau kayak Mayor Eko kemarin kan, sombong. Pede gitu ya. Pede Sombong dia. gitu ya. Nah ini buat terakhir nih ya, ada pesan nggak atau motivasi buat teman-teman kita di rumah yang nonton yang mau masuk IPDN Ya. atau mau masuk Unhan. Unhan nih? Oke, buat teman-teman yang mau masuk ke IPDN, persiapkan diri kalian dengan baik, belajar sungguh-sungguh, ibadah jangan lepas, ikutnya juga harus dapat restu dari orang tua sendiri. Dan persiapannya harus dengan matang ya, karena nggak mudah untuk mempersiapkan masuk ke sekolah kedinasan ini. Jadi pesan abang, kejarlah semua mimpimu itu sampai semua tercapai. Kalau dari Kak Hanifah? Mungkin untuk motivasi adik-adik yang ingin masuk Unhan, persiapkan dari sekarang semuanya, dari untuk tes TPS-nya, psikotes, TOEFL, gitu siapkan dari sekarang. Jadi kalau misalnya ada kemauan itu pasti ada jalannya. Jangan lupa ingat orang tua, Tuhan. Pokoknya kita minta restu orang tua, pasti ada jalannya. Ini Gimana tadi- ada niat di situ ada jalan. Iya. Betul. Tadi dengar motivasi dari Kak Ade ini merinding ya. Jangan ini bukan Deftario nih, ini jangan Deftario Teguh lagi. Iya betul. Motivator Dari ternyata tadi nih. saya merasa termotivasi lah Iya. ngomong. Ada modenya nih kok, ada modenya. Iya, ada modenya. Oke, oke. Kayaknya cukup nih ya. Cukup ya, Sekian. udah makin keliput. Udah lagi. makin keriput nih, takut tiba-tiba berubah jadi Putri Duyung kan. Ah, Udah, tuh, dari Putri Dugong. udah, cukup. Mungkin cukup. Cukup podcast kita kali ini. Iya. Semoga ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Iya, ketemu lagi dengan saya Bidai Ternak Alifa dan Bigger Taruna Sapi Kejani. yang host paling asik, terkece, Ini apa namanya gitu? terpede. Terpede Terpede. sepanjang masa nih ya.
yang paling kalian rindukan nih? Yang Iya paling sih, kalian sebenarnya kangenin nih? Pasti sih. Pasti ya. Iya. Oke deh. Ya udah, segini Udah. cukup sekian podcast Kijang 5 hari. Ada Kijang, jangan lari. Dadah. Dadah.